Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas produk dari Apple lagi. Wah, pasti iPhone 16 bang, bukan ya? Ini adalah iPhone 4S yang di launching itu di tahun 2011. Nah, di tahun 2011 teman-teman pakai HP apa? Kalau saya pada zaman itu, seingat saya masih pakai BlackBerry Gemini kalau nggak salah yang harga 2 jutaan. Dan habis itu kita upgrade, ya maksud saya upgrade ke Samsung, yaitu Samsung Galaxy Young. Nah, ada temen nih pakai HP nih, iPhone 4S ini. Dan menurut saya itu layarnya bagus banget dan kameranya bagus banget di zamannya. Nah, di zamannya itu kalau kalian beli Bitcoin dengan seharga iPhone 4S sekarang udah bisa beli segalanya dah. Bisa beli Ferrari mungkin dan lain-lain kalau kalian beli Bitcoin seharga iPhone 4S di zaman itu. Kalau nggak salah ini harganya 8 juta atau 9 juta teman-teman ya. Dan ada nih ya remaja dari Cina itu rela jual ginjalnya demi ini iPhone 4S ini. Ya, menurut saya sih agak keterlaluan sekali ya. Dan kalau kalian jual organ kalian demi iPhone di tahun sekarang, mungkin kalian jual demi iPhone 16 ya. ya kondisinya kayak sekarang. iPhone ini kita mau coba pakai. Kita mau coba-cobain apakah bisa aplikasi-aplikasi, apakah masih worth it atau enggak. Kita langsung aja bahas teman-teman. Kita mau lihat isi paket penjualannya dulu. Oh ya, untuk yang ini kalian bisa beli di harga 400.000 sekarang ya, kondisi komplit seperti ini. Atau bahkan lebih murah lagi mungkin 200.000 atau 300.000 teman-teman ya. Nih, kita langsung aja bahas ya. Oke, kita sudah di meja unboxing teman-teman ya. Ini tampilan box seperti ini ya, iPhone 4S. Cuma ini bukan resmi iBox ya X-Inter teman-teman ya, WiFi only aja. Nah, ini kita dapat iPhone-nya ya, tampilannya kotak seperti ini. Nah, kalau kalian beli di zaman itu, kalian dapat seperti ini ya. Ini ya, desain by in Apple California nih. Ya. Kemudian dalamnya lagi kalian dapat kabel yang bentuknya seperti ini. Ya. Di zaman ini ikonik sekali ya. Terus kita dapat nih headsetnya, cuma nggak ori sih kayaknya ya. Kemudian kita dapat adapter chargernya yang bentuknya simple seperti ini. Ini ya, masih bentuk universal seperti ini, bukan yang Indonesia gitu ya, yang bulat-bulat bukan. Oke, itu ya kita dapat dalam paket penjualannya. Kalian beli dengan harga 8 juta pada saat itu. Oke, nih tampilan iPhone-nya seperti ini, kotak ya. Dan ini termasuk menurut saya pribadi ya desain yang paling ikonik sekali ya teman-teman ya. Dan sekarang pun masih desainnya kayak kotak-kotak gini ya, walaupun emang lebih tipis dan ya lebih besar ya, wajar karena ukuran layar lebih besar. Kalau ini sih dulu compact banget teman-teman ya. Nih segini aja. Dan di sebelah kanan ada buat SIM tray, hanya satu SIM aja, nggak bisa pasang memori. Dan ini solid banget bodinya ya. Ada tombol di sini buat powernya. Dan ini udah hidup ya. Dan di sini tuh ada lubang jack audio, ada lubang mic. Dan di sini tuh buat matiin suaranya. Dan masih dipertahankan sampai sekarang nih tombol ini ya. Emang keren banget nih produk Apple ya. Secara fungsi masih oke ya. Dan HP ini umurnya udah 14 tahun teman-teman ya. Ini ada volume up, volume down, dan masih berfungsi dengan baik ya. Dan di bagian bawah ini ada lubang chargernya sama lubang speakernya. Dan bagian depan ini ada home buttonnya yang sekarang udah nggak dipakai. Kalau dulu ya pakai tombol ini tuh wajib banget dan sering oblak teman-teman ya. Ya, kalau pakai tombol ini tuh sering oblak, cuma harganya murah kalau diperbaiki teman-teman ya. Dan di sini tuh tampilan awalnya seperti ini. Dan kalian bisa lihat tadi ya pas masih smooth ya. Padahal HP ini tuh udah 14 tahun ya. Dan kondisinya masih oke gitu loh. Saya heran juga nih. Cuma ya saya ini hanya WiFi only aja, nggak bisa pasang SIM card teman-teman ya. Nih tampilannya seperti ini. Dan saya coba install beberapa aplikasi ya, dan ternyata ada yang nggak bisa dipakai, ada yang bisa teman-teman ya. Dan tampilannya seperti ini. Kita coba lihat ke setting dulu. Oke, ini bisa connect ke WiFi aja. Kita coba cek di general. Software update, apakah ada update software dari iPhone 14s ini. 4S ini. Kita coba nih.
Dan ini nggak bisa sih teman-teman ya. Lemot banget, nggak ada update. Kita coba cek di About Phone nih ya. iPhone, kemudian ini kapasitasnya di 16 GB. Ini versinya pakai 9.3.6 ya untuk iOS-nya. Oke. Sampai seperti ini aja sih. Cuma legal-legal yang gitu aja. Nih, nggak ada yang istimewa-istimewa sekali teman-teman ya. Nih, kebayang kalian pakai HP ini sekarang kayaknya nggak bisa banget lah ya. Tapi ada beberapa orang yang pakai HP ini tuh buat dengerin musik ya, karena emang audio itu lebih beda sama iPhone-iPhone yang lain, jadi buat dengerin musik tuh lebih enak deh ya. Oke, buat storage-nya, Siri-nya apakah berfungsi ya? Kayaknya enggak deh. Hey Siri, tes. Tolong carikan informasi iPhone 14. Bisa ya? Tolong carikan bahasa Inggris ya. Sorry, I didn't catch that. Try tapping above to edit. Please take picture. Masih berfungsi teman-teman ya. Dan langsung buka aplikasi kamera tuh. Ya lumayan sih ya. Ya, oke, masih berfungsi nada. Oke, tampilannya simpel seperti ini. Dan spesifikasinya gimana bang? Kita langsung aja menggunakan aplikasi AIDA ya. Nah, device-nya ya iPhone 4S. Oke, dock konektornya 30 pin ya teman-teman ya. Dan SIM card-nya tipenya micro SIM. Dan ini rilisnya di Oktober tahun 2011. Kebayang ya, kalau zaman itu kalian nggak beli iPhone ini tapi beli Bitcoin, wah sekarang udah kayak kalian nggak perlu kerja lagi ya. Diam di rumah aja udah dapat uang. Kalau saya tahu pun pasti beli dulu gitu. Sekarang beli udah mahal banget teman-teman, udah 1,7 M ya. Nggak kesampaian beli. Oke, ini tampilannya seperti ini. Kemudian prosesornya dia pakai Apple A5 ya teman-teman ya. Kecepatannya cuma 800 MHz, belum GHz. Dan ini manufakturnya dari Samsung ya buatnya ya. Strukturnya 32 bit ya. Dan ini pakainya ARM Cortex A9, pabrikasinya di 45 nanometer. Dan di sini GPU-nya menggunakan Power VR SGX 543 MP2, ya GPU core-nya 2, kecepatannya di 200 MHz teman-teman ya. Dan di sini tuh untuk memorinya 16 GB teman-teman ya. Dan RAM-nya hanya di apa nih? 500 apa 1 GB ya? Ya kecil ya teman-teman ya. Dan sisa RAM-nya hanya di 84 MB aja. Jadi ya RAM-nya cuma 500 MB aja. Kemudian kalau kita cek bawahnya lagi, ukuran layarnya hanya di 3,5 inch ya. HP seperti ini tuh udah jarang banget kita temuin di pasaran sekarang. Dengan kerapatan layar di 326 ppi, makanya saya bilang terbaik ya. Pada saat itu tuh HP Samsung pun untuk entry level itu masih di 100-an ppi kayak Samsung Galaxy Young, Samsung Galaxy Mini ya. Jadi ini udah oke banget. Dan di sini tuh untuk brightness-nya mentok di 500 nits, refresh rate-nya ada di 60 Hz dan color gamutnya di sRGB teman-teman ya. Terus kalau ke bawahnya lagi kameranya teman-teman ya, kamera belakangnya di 8 megapiksel dan bisa merekam di 1080p di 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya hanya di 0,3 megapiksel, hanya bisa merekam di 480p di 30 fps. Jadi kamera sekarang kalau kita pakai sih nggak terlalu berharap banyak banget ya. Kemudian networknya ya nggak bisa pasang SIM card karena WiFi only aja. Dan baterainya masih berfungsi dengan baik ternyata, nggak terlalu drop banget ya. Kapasitasnya di 1432 mAh teman-teman ya. Jadi untuk baterai standar aja, nggak ada yang terlalu wow banget. iOS-nya ini versi 9 teman-teman ya. Sekarang udah versi 18 ya, 18.3. Jadi udah jauh banget ya. Oke, itu aja untuk sedikit spesifikasinya. Nah, HP ini tuh bisa ngapain aja sih bang? Nah, pertama HP ini tuh bisa pakai video callan menggunakan FaceTime teman-teman ya, aplikasi dari
iPhone sendiri, kalau WA udah nggak bisa nih. Jadi kalau kalian pengen komunikasi pakai FaceTime ini, saya bentar. Maaf ya, saya ambil HP saya dulu biar teman-teman percaya apa berfungsi atau enggak. Nih ya, berfungsi teman-teman ya. Ini ada suara. Coba lihat FaceTime. Bentar. Ini ada masuk sih tadi ya. Coba kita call back. Nah, ini masuk ya. Mana sih cara ngangkat ya? Tadi bisa kok. Ntar teman-teman ya. Tadi kita coba bisa. Oh, ini baru masuk. Nih ya. Lumayan lama juga masuknya. Tuh, masih bisa pakai teleponan teman-teman. Cuma ya emang agak lama gitu ya. Gitu. Untuk hasil gambarnya ya standar aja teman-teman, nggak terlalu wow banget. Ya standar, tapi masih bisa komunikasi ya. Gitu. Nah, yang lainnya bisa ngapain apa sih Bang? Nah, kita sudah install beberapa aplikasi ini buat uji coba yang lain, yaitu buat FF. Kita coba buka ya. Dan stuck. Ternyata game FF nggak bisa ya. Tuh, stuck. Ngeheng HP-nya, jadi nggak bisa untuk game FF. Kemudian untuk Instagram, nah untuk Instagram udah login, udah bisa masuk ke akun saya, tapi nggak tahu kenapa ya setelah berapa menit tuh di kick out dan keluar, nggak bisa login. Terus saya cek di aplikasi Instagram saya itu nggak ada pemberitahuan bahwa ada HP yang login gitu ya. HP baru login kan biasanya ada pemberitahuan setuju atau enggak. Di sini tuh di akun saya nggak ada pemberitahuan seperti itu. Jadi ini langsung di kick out aja gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai. Padahal saya mau nyoba nih Instagramnya. Terus kemudian untuk YouTube, ini juga nggak bisa teman-teman ya. Jadi yang beli HP ini di tahun 2011 dengan jual organnya pasti nyesel banget sih ya. Dan kita nggak tahu kondisinya sekarang gimana ya, apakah masih hidup atau sudah meninggal ya. Kondisi terakhir sih udah cuci darah ya, kita lihat informasi di internet. Tapi kalau kita cek sekarang di tahun 2024 itu nggak ada informasi lebih lanjut lagi ya. Ya jadi orang yang jual organnya demi iPhone ini nggak dapetin informasi lagi ya tentang dia. Terakhir sih cuci darah itu kita denger ya, kalau kita cek di internet. Nih, YouTube gak bisa. Terus kemudian untuk bermain game bisa, cuma gamenya harus offline, gak bisa online teman-teman ya, kayak main ular ini. Cuma loadingnya lumayan lama tuh, gak langsung saset-saset gitu. Tuh, lumayan sih berapa detik baru masuk login ya. Nih, kita pakai yang offline masih bisa. Tapi kalau kita coba main yang online itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau kalian main game-game seperti ini ya offline gitu. Nih, gitu kayak gitu ya. Hopeless. Nah, di sini tuh untuk download aplikasi-aplikasi ini kita pakai App Store-nya ya. Cuma nggak bisa langsung download gitu, jadi kita harus masuk ke update. Jadi ini aplikasi yang pernah kita install ya, baru kita bisa install di iPhone ini ya, kayak ini ya. Nah kalau kita cari dari sini itu nggak bisa teman-teman ya. Saya maunya install Spotify dan ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus masuk dari sini, kita sudah install aplikasi di HP atau di iPhone sebelumnya baru bisa diinstal di sini. Dan ini pun nggak berfungsi dengan semuanya aplikasinya. Nah, oke kita lanjut teman-teman ya. Tadi ada telepon sebentar. Jadi kalian kalau mau install aplikasinya ya nggak bisa langsung dari App Store-nya ini. Ini nggak bisa ya. Jadi nggak bisa sama sekali dari sini. Kita coba ya yang free.
Nah, kita coba install apa nih? Game ini coba. Kita coba install. Tuh ya, unable to purchase. Jadi, is not compatible with this iPhone. Yang bisa itu ya cuma dari aplikasi yang pernah kita install, teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk kamera gimana, Bang? Ya untuk kamera ya nggak terlalu berharap sih ya. Kameranya 8 megapiksel belakangnya dan depannya masih PG aja. Nah, kita coba testing sedikit lah ya, biar teman-teman tahu lah gimana hasil kamera di tahun 2025 seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera iPhone 4S di tahun 2025. Ya, hasilnya di zamannya udah cakep banget ya. Kalau kita bandingin sama BlackBerry Gemini itu jauh banget rasanya. Dan ya, ini hasilnya teman-teman ya. Warnanya pucat ya. Kalau kita bandingin sama HP sekarang emang beda. Nih, gak kebayang kalau Android nggak ada, kayaknya kita bakalan beli iPhone semua nih. Ya kalau masih ada HP Nokia ya, atau HP BlackBerry dan speknya sama kayak dulu, semua bahkan iPhone semua ya. Tapi karena bukan ada Android, jadi kita nggak perlu beli iPhone yang mahal-mahal seperti ini ya. Tapi kalau punya uang ya nggak apa-apa. Oke, kita coba kamera depannya. Maksudnya kamera belakang, tapi rekam muka saya. Hasilnya tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, kalian bisa nilai sendiri gimana suaranya, mic-nya gimana, terus hasil kameranya gimana, ya bisa nilai sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke, kita udah rekam ini, kita coba rekam kamera depannya. Dan ini adalah hasil kamera depannya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Di ya resolusi masih 480p 30 fps, masih 0,3 megapiksel, belum 2 megapiksel, 5 megapiksel. Ini rekaman tahun 2025, hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakangnya. Kita coba foto sedikit lah ya, hasil itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang iPhone 4S ini. Menurut Gadget Max sih ini udah nggak worth it sekali ya untuk dibeli teman-teman ya. Apalagi kalau kalian pakainya buat WA nggak bisa, hanya bisa buat teleponan, dan itu pun hanya pakai aplikasi bawaan yaitu FaceTime teman-teman ya. Dan lebih mending beli Android yang kita beli kemarin yang harga 200 ribuan, itu masih bisa pakai WA. Buka TikTok masih bisa ya, yang kemarin ya ViPhone itu masih bisa. Kalau ini sama sekali nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi hanya beberapa aplikasi aja. Nah, yang demen saya walaupun jadul banget ini ya, tapi secara tampilan dia masih menarik. Layarnya juga nggak terlalu pucat gitu ya, masih enak dilihat. Dan secara pengoperasian juga enak. Jujur enak sih ya, nggak terlalu jelek-jelek banget nih. Gitu teman-teman ya. Nih, masih enak gitu ya. Tuh, baca-baca web seperti ini masih enak. Nah, kalau kalian pengen beli, penasaran sama iPhone ini, bisa cek link yang ada di deskripsi. Nah, segitu dulu untuk video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.